Mr. Kwan, Madam Kwan. I'm short, so I go up. Yeah. Yeah. He's tall. Yeah. Uh, Shalom. Apa kabar kita semua? Malam ini kabar baik. My English is very bad. Even though I used to study in England, in US, but to be honest, I was a very, very bad boy. When my parents sent me away, I'm seven brother and sister. I'm the first one I'm the third child that I have big sister, I have a big brother. Thank you so much. And I was sent away my dad sent me away to England because I was very bad. Since I was small, I was very bad. And so he put me in boarding school. But I was naughty, I was bad boy, so when I came back to Indonesia, I don't want to come back to England. But in Indonesia, I'm a bad influence to my brother and sister. So my parents sent me away again to US. And still, I become a bad boy. My father is a businessman, and saya bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Oke. Papa saya seorang pengusaha, tetapi pengusaha yang bad ya, kalau istilah orang kerennya katanya mafia lah ya. Karena memang dia zamannya dia cukup famous lah ya. Karena dia seorang pengusaha. Dia dulu yang menguasai dulu kalau di Indonesia itu ada namanya Priuk. Semua barang keluar masuk lewat Priuk. Dia kuasai Priuk lah. Tidak ada barang keluar masuk tanpa dia mengetahui, semua harus lewat dia. Sampai perusahaan-perusahaan besar kayak misalnya Sony dulu mau masuk ke Indonesia harus lewat dia, nggak bisa masuk tanpa. Dan sampai akhirnya papa saya itu ditangkap, dan penangkapannya suratnya itu bukan oleh polisi tetapi oleh presiden yang memberikan surat perintah untuk menangkap papa saya, dikarenakan papa saya lah yang memasukkan senjata ke Indonesia. Dan akhirnya dia dimasukkan ke penjara yang paling menakutkan di Indonesia, namanya Nusa Kambangan. Dan believe it or not, percaya atau tidak, papa saya itu ya orang yang memang juga suka, bukan hanya dia mafia tapi dia punya kuasa kegelapan. Dia punya kuasa kegelapan. I never seen it, saya nggak pernah lihat, tapi my whole family, his sister, his brothers, kakak beradiknya, bahkan orang-orang yang kenal dia itu bilang, papa kamu tuh punya ilmu tinggi. Salah satunya dia bisa menghilang. Berkali-kali dia masuk penjara, masuk sel, dia hilang, run away. Polis kejar lagi dia, tangkap lagi dia, hilang lagi, masuk di gedung kejaksaan, ditahan di gedung kejaksaan, hilang. Jadi dia punya kuasa kegelapan. Yang tadi kenapa tadi sempat saya diajak makan oleh Dr. Kwan, terima kasih Ibu, semua teman-teman yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Tuhan Yesus terima kasih yang membawa saya ke tempat ini. Tadi waktu sempat makan saya bilang, saya sampai bingung, ada sesuatu yang ada di belakang saya. Dan tadi kan sempat tanya, apakah saya pernah di doa pelepasan? Ya itu karena itu, saya nggak pernah main ilmu, dari kecil tidak pernah. Tetapi saya banyak mengalami hal yang aneh ya. Nah,
Karena papa saya punya ilmu, sampai papa saya dimasukin ke Nusa Kambangan, dan polisi menangkap papa saya juga harus menggunakan kuasa kegelapan. Karena sulit. Kalau istilah orang itu dia bisa menghilang, dia bisa macam-macam. Dia juga dulu di Jakarta punya tempat perjudian yang cukup besar. Ya, dia punya tempat perjudian yang cukup besar. Ya, dia cukup dikenal dengan kehidupan jahatnya lah. Dan akhirnya apa? Ya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau papa saya become a bad person, orang yang jahat, dia punya anak 7. Akhirnya ada satu yang pastinya ikut dengan papa saya. Istilahnya mirip dengan papa saya. Siapakah itu orangnya? Iya. Sayalah orangnya. Saya hidupnya dari kecil jahat sekali. Jangan nanti gak mau salaman sama saya pernah bunuh orang. Saya keluar masuk penjara karena narkoba. Saya dari umur 10 tahun sudah kenal yang namanya ganja. Saya jadi bandar. Saya pemakai. Saya penjudi. Saya suka judi. Saya suka party. Saya bahkan human trafficking. I have a bar, and in the bar they have upstairs, we have berapa lantai, itu ada kamar-kamar. We sell girls, a young girls. That's my life before. Dan tiba-tiba ketika saya jahat, tiba-tiba Tuhan juga tangkap papa saya. Jadi Tuhan tangkap dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dan saudara tahu siapa yang, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan saudara tahu siapa yang tidak setuju papa saya jadi pendeta? Yes, saya yang paling marah. Kakak beradik saya, mama saya senangnya luar biasa. Tapi saya marah. Saya melawan, saya pernah berkali-kali mau potong papa saya. Saya pernah taruh pistol di meja makan, saya ancam papa saya dan saya bilang, siapa yang mau mati duluan? You or me? Saya pernah marah dalam keadaan mabuk. Karena waktu itu saya big, lebih strong dari papa saya. Saya ambil papa saya. Dulu zaman dulu papa saya sudah punya, papa saya sudah punya lemari yang pintunya slide. Dan it's very big. So I take him and I put him in the lemari, saya kunci. Saking saya marahnya dengan papa saya dalam kondisi saya mabuk. Dan di dalam keluarga besar saya cukup ditakuti karena kejahatan yang saya lakukan. Saya merampok saudara di Jakarta, di Indonesia, bukan karena saya gak punya duit. Saya punya banyak duit, saya bandar narkoba. Saya punya banyak duit, tapi saya juga waktu itu saya masih muda, jadi pokoknya apapun yang saya pengen lakukan, saya lakukan. Saya ngerampok bukan ngerampok bank, bukan ngerampok toko-toko. Saya ngerampok apa ya, saudara tahu apa? Saya ngerampok diskotik. Diskotik yang dalam keadaan lagi buka, lagi banyak orang di dalamnya. Cuman karena teman saya tantang saya, lu berani gak kalau lu mau ngerampok? Jangan rampok bank, rampok diskotik. Saya masuk dengan teman-teman saya dengan senjata api, saya suruh teman saya jaga di pintu, saya lepas buang tembakan dan saya bilang mana, masukkan duit ke dalam plastik, masukkan dompetmu, masukkan jammu, semua kita minta. Cuman mau coba, kalau teman saya istilahnya uji nyali. They want to see if I'm brave enough to do that. Dan saya karena saya dari kecil banyak juga kecewa karena papa saya, ya tadi saya belum cerita, papa saya playboy. Ya, papa saya juga playboy dan saya melihat dan bagaimana papa saya menyakiti mama saya. Memang dia gak pernah main tangan, tapi bagaimana mama saya kecewa dan disakiti karena dia punya banyak perempuan. Dan akhirnya saudara, saya
waktu itu punya kepahitan. I hate my father. Saya benci banget sama papa saya. Makanya saya mau bunuh papa saya berkali-kali. Dan pernah berkali-kali juga papa saya tinggalkan mama saya. Dan sampai akhirnya mama saya itu diceraikan oleh papa saya. Dan ketika diceraikan papa saya, mama saya sempat, saya masih kecil, mama saya akhirnya pacaran dengan seorang dari salah satu suku, saya nggak usah sebut. Tapi suku ini terkenal kalau di Indonesia, kebanyakan mereka gangster sukunya ini, ya preman. Saya nggak usah sebut sukunya. Jadi mama saya selalu dipukuli. Bahkan waktu kecil saya bilang, oh nanti saya besar saya akan bunuh mereka. Karena saya melihat dan pernah saya berapa kali halangi mama saya waktu mama saya jalan sama pria ini dipukul, saya halangi, dia lempar saya, dia pukul saya. Dan apa yang saya inginkan dan akhirnya betul-betul terjadi. Saya berkelahi dengan preman yang dari suku itu when I was big. Dan akhirnya saya potong dia. Dan akhirnya saya masuk penjara. Dan saya itu terjadi dalam hidup saya. Tapi mungkin saudara bilang, Hakam, saya bisa bebas. Ya kan? Karena my father kan mafia, saudara. And waktu zaman itu, saya merasa kenapa saya hidupnya semakin jahat. Karena saya merasa saya kebal hukum. Saya masuk penjara keluar, masuk penjara keluar, potong orang, masuk penjara only 5 months keluar. Kena narkoba keluar, kena apapun keluar. Dan itulah kesaksian hidup saya. Dan sampai akhirnya saya hancur. Saya harus perkenalkan, saya sudah menikah. Istri saya satu saja, saudara. Saya nggak mau kayak papa saya. Meskipun dulunya saya banyak pacar, banyak perempuan juga, tapi saya menikah sekali. Saya berkali-kali, tapi puji Tuhan akhirnya kembali lagi sama mama saya. Tepuk tangan dulu dong. Karena mama saya ternyata yang paling setia. Ada amin. Ya, dan saya sudah menikah, istri satu, tapi saya menikah di usia juga very young. Saya menikah di usia 20 tahun. Awalnya kalau istilah orang Indonesia MBA, Married by Accident. Jadi saya menikah dengan istri saya, tetapi puji Tuhan saat itu satu hal yang orang tua saya ajarkan kepada saya, bahwa saya dari dulu papa saya bilang, kalau kamu berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Itu kelebihan saya saat itu. Saya berbuat, saya buat istri saya bertanggung jawab. Dan saya bilang, saya akan nikahi dia. Tapi saya bersyukur yang hebat bukan saya, tapi istri saya. Karena apa? Dia bertahan. Dia bertahan menghadapi suami yang hidupnya begitu kacau, hancur, tidak punya masa depan. Dia tetap setia, dia tetap tunggu. Bahkan waktu dia pacaran sama saya bandar narkoba. Saya baru masukkan ekstasi dari Belanda masuk ke Bali, lewat kapal ikan dari Bali. Saya distribute, salah satunya saya harus kirim barang, saya kirim barang lewat istri saya. Saya suruh istri saya bawa ini barang, tempel di badan. Saya lakban, saya pakaiin baju ini semua, saya terbangkan dari Bali ke Jakarta. 10.000 butir. Istri saya nangis, waktu itu masih pacar saya. Tapi akhirnya karena dia cinta sama Romeo, dia sayang sama Romeo, dia mau melakukan apa saja. Dan istri saya itu dari agama seberang awalnya. Jangan tiru adegan ini karena hanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Kalau di dalam film kan. Dan istri saya dari agama seberang, dan akhirnya saat itu dia lakukan demi cintanya, tapi dia dilakukan sampai 2 kali. Yang kedua kali 10.000 lagi kirim barang, tempel di badan, naik pesawat. Dia nangis, dia bilang saya nggak mau lagi, cukup.
Dan tiba-tiba dia hamil. Saya tahu ini perempuan baik. Saking cintanya dia berani lakukan itu. Jadi waktu itu juga ketika dia hamil belum menikah, saya bilang saya memberanikan diri, saya mau menikah dengan dia. Dan sampai hari ini kami dikaruniai tidak banyak, anak kami cuma 6. Tepuk tangan dulu dong. Banyak anak, banyak berkat. Anak saya yang pertama laki, 4 perempuan di tengah, dan penutup laki. Dan yang 5 pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sudah menikah. Jadi sudah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tinggal anak saya yang bontot yang laki. Dan anak saya yang menikah sudah 5, tapi yang kemarin baru menikah belum punya anak, tetapi yang 4 pertama sudah punya anak. Jadi saya sudah punya 4 cucu. Dan saya bersyukur anak-anak saya tumbuh baik, tidak punya kebencian, kepahitan karena ibunya hebat. Istri, tepuk tangan dulu karena istri saya hebat. Karena istri saya selalu menanamkan kepada anak-anak, jangan benci papa kamu. Kalau kamu lihat papa kamu seperti itu, karena papa kamu tidak mendapatkan kasih sayang dari papahnya. Kamu harus lepaskan pengampunan. Jadi akhirnya mereka tumbuh dengan rasa forgiveness. Selalu ingin memaafkan papahnya, dan sampai hari ini mereka sangat cinta sama saya. Sayang sama saya luar biasa. Karena istri saya hebat. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan saya, kapan saya bertobat? Saya menikah belum bertobat. Saya bayangkan saudara, saya menikah, baru menikah, mobil masih pakai bunga. Ya, waktu itu papa saya sudah bilang jangan dibikin besar-besar pestanya, karena saya baru 20 tahun, istri saya juga nanti kalau nanti pernikahannya hanya seumur jagung, nanti bikin malu keluarga. Saat itu papa saya sudah jadi seorang hamba Tuhan yang cukup lumayan besar, saudara. Oh, ini anak-anak saya yang perempuan. Iya, sudah cukup lumayan besar. Ya, mereka juga lagi buat TikTok baru. Mereka baru buat TikTok. Ya, ini anak-anak perempuan saya. Tadi ada istri saya. Jadi saudara, bahwa saya baru menikah dengan istri saya. Saya dikasih rumah sama mama saya, sama papa saya rumah. Dan saya selesai acara, masuk mobil, teman-teman saya sudah di dalam rumah. Saya suruh istri saya tunggu di atas, naik ke lantai atas, tunggu saya di atas. Jangan turun karena saya bikin pesta dengan teman-teman saya, di bawah ada narkoba dan ada perempuan setengah telanjang. Sejahat itulah saya hidupnya, saudara. Dan 3 hari saya pesta di bawah, dan istri saya di atas. Dan saya bilang istri saya tidak boleh turun. Mau makan, mau apa saja, bilang sama pembantu, ya cukup lewat telepon, nanti mereka antar ke atas. Karena saya tidak mau istri saya melihat party yang saya lakukan di bawah selama 3 hari dengan teman-teman saya. Dan saya akhirnya keluar masuk penjara, saudara. Kehidupan saya semakin jahat. Ya, saya tidak balik ke luar negeri dikarenakan saya bertanggung jawab istri saya tadi. Ya, saya mau, orang tua saya bilang kamu berangkat ke luar, tapi dia takut karena dia masih lihat kehidupan saya masih belum baik. Takut nanti di sana kalau balik ke luar negeri saya lanjutkan sekolah terjadi sesuatu, dia nggak mau. Jadi karena dia nggak mau, saya lebih senang. Karena memang saya nggak mau balik lagi ke luar untuk melanjutkan sekolah. Jadi saya akhirnya di Indonesia. Tapi di Indonesia hidup saya jahat, saudara. Saya jahat, semakin jahat karena saya bergaul dengan orang-orang yang ada di dunia hitam. Dan singkat cerita, kapan saya bertobat? Saat itu saya ada keributan dengan anak dari 4-star general, ya, anak dari orang nomor 1, ya,
di Angkatan Laut. Jadi dia kepala staf Angkatan Laut. Anaknya berkelahi dengan saya tusuk saudara, kakak beradik ada 2 orang. Yang satu akhirnya masuk rumah sakit 21 hari di ICU, yang satunya lagi 18 hari. Bahkan muka mereka yang satu terbelah sampai besar sekali. Dan saat itu jenderalnya bilang, tangkap saya hidup atau mati. Tetapi karena my family, keluarga sekali lagi masih punya relasi ya, sehingga waktu itu yang menolong saya adalah anak dari presiden kita waktu itu, yang menolong dan menyelamatkan saya dari rencana mereka untuk menembak mati saya. Dan akhirnya saya selamat. Karena waktu itu saya ada di dalam penjara, saya untuk pertama kalinya saya nangis. Karena saya tahu kali ini saya nggak bisa lepas dari masalah, karena saya harus melawan orang hebat, orang kuat, orang yang masih aktif. Tetapi ternyata singkat cerita saja, saya harus menjalani hukuman 5 bulan 12 hari, sidang terakhir ketok, besok saya bebas. Apakah hidup saya semakin baik? Saya masih up and down. Tapi disitulah titik awal saya mengalami pertobatan. Ketika saya di dalam kamar saya teriak nama Tuhan Yesus. Dan itulah ketika itu dia masuk dalam hati saya. Dan saya mulai punya untuk pertama kali rasa hormat, takut, mengasihi Tuhan. Sampai saya bilang, waktu itu saya masih ingat, sempat terucap di mulut saya, Tuhan Yesus, kalau Engkau kasih aku kesempatan 1 kali ini saja, aku akan berikan hidupku buat Engkau. Tuhan dengar saudara, Tuhan lepaskan saya. Meskipun saya sempat jatuh bangun, tapi akhirnya saya benar-benar bertobat. Dan hari ini ada di depan saudara. Dan saya, Tuhan percayakan melayani dan mengembalakan pelayanan di Jakarta. Jadi itu testimoni saya sampaikan firman Tuhan dengan cepat. Memang saya sudah tanya sama Pastor Kwan kita selesai jam berapa? Pastor Kwan bilang, oke, pokoknya jangan lewat dari jam 12 malam. Ada amin? Ada amin? Yakin? Saya yakin saudara bohong. Oke, saudara, saya mau tanya. Tadi pagi sedikit saya kasih cerita tentang Sakeus. Apa sih masalah Sakeus, saudara? Saudara tahu kan kisah cerita tentang Sakeus, Luke 19? Apa masalah Sakeus? Ya, pemimpin pujian kita, lulusan Malaysian Idol. Ya. Yes. Pendek. Kalau di sini ada yang badan pendek, tolong jangan marah sama saya, marahlah sama pemimpin pujian kita. Karena yang bilang pendek itu masalah adalah pemimpin pujian kita, bukan saya. Your wife ya? Yeah, because she told me I have a husband, he's Indian and has tattoo, and I saw your tattoo, and you're Indian, and no, you are his husband. She's your wife ya? Oke. Jadi kalau mau marah sama pemimpin pujian jangan sama saya. Ada amin? Ya, karena badan pendek. Kenapa badan pendek itu masalah? Messi badan pendek, bayarannya gede. Satu, siapa lagi yang badan pendek orangnya hebat? Yo pastor. Pastor, forgive me. Forgive me, pastor. But I'm telling the truth. But bener loh. Hebat, pinter. Jadi badan pendek bukan masalah. Ada amin. Ya, kita sama-sama pendek, pastor. Ya. Kalau Irwan tinggi, tapi badan pendek jangan dibilang masalah. Bahaya, bikin orang marah. Itu salahnya kakak-kakak sekolah minggu. Selalu bilang, Sakeus badan pendek masalah. Bukan masalah. Badan pendek kalau pinter, Sakeus saya buktikan, buat dia nggak masalah. Buktinya apa? Dia naik ke atas pohon, betul nggak? Iya kan? Buat dia nggak masalah kok.
Dia bisa naik ke atas pohon, jadi dia bisa atasi masalahnya kan. Jadi buat dia nggak masalah. Apalagi? Apa masalah Sakeus? Apa? Ayo. Yes. Debt. Oh, tax collector. Nggak masalah, Madam Kwan. Karena for him yang penting saya punya uang kayak banyak. Halo, dia nggak takut. Yang penting dia mau, yang penting buat dia uangnya baik atau tidak baik. Yang penting uang banyak, kaya raya. Seperti orang sekarang, kecuali jemaat di sini. Ada amin. Jadi nggak masalah, Madam. Karena apa? Mungkin kalau kita ada di posisi Sakeus, kita juga mau. Kelihatan kok dari muka-mukanya. Iya kan? Yang penting uang banyak. Yang penting kayak Sakeus, ujung-ujungnya bertobat, mati tetap masuk surga. Iya kan? Nah, jadi ayo apa masalah Sakeus? Suster tadi, saya lihat ada suster di sini tadi pagi, ada ya? Kayaknya suster kan ya? Bukan ya? Siapa ya? Tadi ada suster di sini? Nggak ada ya? Ada tadi yang, oh tadi di atas nggak lihat ya. Ayo apa saudara? Masalah Sakeus apa? Yang bisa nanti berangkat ke Israel, bayar sendiri. Oke, orang selalu bilang Sakeus punya masalah karena teks pemungut cukai, ya. Badan pendek, no, itu bukan masalah. Badan pendek, pemungut cukai. Oh, Sakeus dibenci oleh banyak orang, itu buat Sakeus juga nggak masalah. Saya bisa buktikan, saudara baca baik-baik. Dia lari mendahului orang banyak. Betul nggak? Ceritanya begitu kan? Saya bacakan dulu ya, supaya, jadi saya harus bacakan ya. Ayat 4 Lukas 19, Luke 19 verse 4. Dikatakan begini, so he ran ahead and climbed up into sycamore. Ya. Jadi dia lari mendahului orang banyak loh. Kan verse 3 say, and he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up. Jadi lihat, ada orang banyak, dia lari mendahului orang banyak. Berarti orang banyaknya melihat Sakeus enggak? Lihat. Sakeus enggak? Enggak. Jadi masalah Sakeus bukan karena dia soal dibenci, bukan soal pemungut cukai, bukan soal badan pendek. Tapi Sakeus itu punya masalah di mana? Di rumah. Saudara tahu nggak kenapa dia punya masalah di rumah? Saya mau tanya, Sakeus kaya apa miskin? Kaya. Orang kaya mungkin nggak nongkrong atau naik ke atas pohon? Halo? Mungkin nggak? Enggak. Kalau sampai ada orang kaya naik ke atas pohon, itu namanya dia lagi stres. Ya, dia lagi stres, ada mengalami gangguan, nggak tenang hatinya. Orang kaya duduk maunya di depan. Orang kaya mau dilihat. Orang kaya mau dipandang. Orang kaya mau dihormati. Tapi kalau ada orang kaya nongkrong di atas pohon, orang akan bilang, itu orang gila. Kenapa? Karena Sakeus saking stresnya, dia sampai naik ke atas pohon. Dia stres berat. Apa yang membuat dia stres berat? Karena dia punya masalah di rumah. Ada apa di rumah? Sakeus punya keluarga. Sakeus secara
mental dia kuat menghadapi orang banyak yang membenci dia. Buat dia nggak pusing, dia dibenci asalkan dia kaya. Dia pengen kaya, tujuannya menyenangkan keluarganya. Kok pastor tahu? Ya kan saya yang khotbah. Ya kan? Tapi itulah jalannya, nanti saya akan buktikan ayat-ayatnya. Dia pengen jadi orang kaya untuk membahagiakan keluarganya. Tapi ternyata sekalipun dia kuat secara mental, keluarganya nggak kuat. Zaman dulu belum banyak mall, belum ada Ion Mall dan sebagainya. Jadi istri Sakeus saya yakin tidak aman, tidak nyaman. Jadi anak Sakeus juga tidak tenang hatinya. Mereka akan, nggak ada anak-anak lain mau main dengan anak Sakeus. Nggak ada ibu-ibu lain mau deket dengan istri Sakeus. Jadi istri Sakeus tidak nyaman, jadi anak Sakeus tidak menyenangkan. Sehingga saya percaya, saya yakin mereka membenci Sakeus. Istrinya marah sama Sakeus, anaknya pun marah sama Sakeus karena keadaan mereka. Karena itu saudara, kalau saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus lewat, dia tidak kenal Tuhan Yesus, dia cuma dengar-dengar tentang Tuhan Yesus, banyak melakukan mujizat. Ketika Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus tiba-tiba panggil Sakeus, turun. Firman Tuhan katakan ayatnya yang kelima. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Turun Zacchaeus, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara perhatikan, lihat ayatnya, verse 6, ayatnya yang ke-6. So he made haste and came down and received him joyfully. Saudara, receive him joyfully. Dia cepat-cepat turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa? Kok dia nggak kenal dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tiba-tiba bilang, Sakeus turun karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Ada apa? Karena saudara, Sakeus, kenapa dia terima Tuhan Yesus dengan sukacita? Padahal dia nggak kenal dengan Tuhan Yesus. Dia cuma tahu tapi tidak kenal. Saya yakin dan percaya, di dalam hati Sakeus langsung ngomong, ini orang tahu saya punya masalah di rumah. Kalau saya jadi orang kaya, saya nggak kenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, Paulus turun. Saya akan bilang, ngapain saya turun? Saya nggak kenal kamu kok. Tapi kenapa Sakeus segera turun? Karena memang dia punya masalah di rumah. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku harus menumpang di rumahmu, dia sangat senang, sukacita. Karena dia dengar bahwa Tuhan Yesus banyak bisa melakukan mujizat. Jadi dia terima dengan sukacita. Jadi saya pastikan Sakeus, karena memang Tuhan Yesus, dia Tuhan Allah kita yang maha tahu. Ada amin? Dan hari ini saya cuma mau bilang begini, dia tahu masalah saudara. Dia tahu keperluan saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan akhirnya saudara, saya bisa buktikan bahwa Sakeus punya masalah keluarga. Ya. Di ayatnya yang ke-9, lihat ayatnya yang ke-9, verse 9. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. And Jesus said to him, today salvation has come to this. Hello, not just only Zacchaeus. This house is not just about going to heaven. Pertobatan, mati, masuk surga, no. Tapi ada keselamatan
pemulihan di dalam rumah itu. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Lihat, kalau Tuhan cuma mau buat Sakeus bertobat, Sakeus turun. Begitu Sakeus turun, Tuhan Yesus cukup bilang begini, bertobat, bertobat supaya kamu selamat. Selesai jalan ceritanya. Tetapi Tuhan Yesus punya cara kerja luar biasa. Dia selesaikan dulu masalahnya. Dia harus datang ke rumahnya. Dan hari ini, saudara, kalau masalah saudara mau selesai, kuncinya apa, saudara? Open your heart. Let him come into your life. Izinkan dia masuk dalam hati saudara malam ini. Jangan tunggu besok, malam ini. Supaya Tuhan bisa pulihkan hidup saudara. Tuhan bisa buat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita. Dan Sakeus ini orang yang cinta uang, tujuannya untuk menyenangkan keluarganya. Tapi sekarang dia sadar setelah Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya, ke dalam rumahnya, money is not everything. Saya menikmati kenikmatan dunia. Apa yang dunia tawarkan kepada saya seolah-olah bisa membuat hidup saya bahagia, senang. Saya bergelimpangan uang karena saya bandar. Saya bisa buka hotel waktu itu karena saya bandar, bukan bandar kecil, bandar besar. Saya bisa buka hotel dalam satu hari 3-4 hotel. Saya tinggal pindah dari satu hotel ke satu hotel dan semua udah ada style. Di dalamnya sudah ada perempuan yang tunggu saya bawa narkoba, kita party and having, you know. Saudara pikir, orang di luar sana pikir narkoba bisa membuat Anda lalu hidup Anda senang. Awalnya saja. Selebihnya yang namanya narkoba, drugs, for sure will kill you and destroy you. Partying, everything, semuanya sia-sia. Gambling, setan lalu berusaha kasih di awal, selebihnya dia akan ambil semuanya. Saya pastikan tidak ada yang dunia tawarkan bisa membuat hidupmu bahagia. Tidak ada. Hanya di dalam Tuhan Yesus saya baru tahu arti damai dan sukacita yang sesungguhnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan saat itu saudara, Sakeus orang yang cinta uang, begitu Tuhan Yesus masuk, dia tahu bahwa hanya taat kepada Tuhan hidupnya akan dipulihkan. Apa yang dia lakukan? Wow, separuh dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Not 10%, not 20, separuh. Karena dia tahu money is not everything. Setelah itu dia bilang apa? Kalau ada orang yang kuperas, akan kuganti 4 kali lipat. Ngeri saudara. Ini Sakeus, sekalinya cinta Tuhan, dia cinta sampai mati. Buat dia sekarang God first, family second, money mungkin saat itu nomor 3. Tapi setelah Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya, yang tadinya money nomor 1, mungkin keluarga nomor 2 dan Tuhan nomor 3. Sekarang setelah Tuhan Yesus masuk, dia sadar money is not everything. Dia taruh Tuhan di urutan pertama, keluarga nomor 2, baru money nomor 3. Tapi hari ini, malam ini, saya cuma mau bilang begini, tempatkan Tuhan di urutan pertama, keluarga urutan kedua, gereja urutan ketiga, money urutan keempat. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ada amin? Karena kenapa? Tuhan minta kita harus memelihara rumah Tuhan.
Karena di tempat-tempat seperti ini, ya. Karena firman Tuhan amanat agung aja apa? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Betul nggak? Ajarlah mereka. Baptisnya harus gereja. Ajar di tempat ini kita belajar. Bisa saja di rumah, tapi kan come on, kita harus datang. Kita belajar, saya lihat di depan di papan setiap hari ada pelayanan. Kalau ada ibadah tiap hari di sini, datang setiap hari di tempat ini supaya kita bertumbuh, bukan hanya berakar tapi bertumbuh dan berbuah lebat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, akhirnya apa yang terjadi? Sakeus bisa lepas dari apa yang selama ini dia pikir uang itu segala-galanya. Saya hanya menyampaikan dengan cepat. Tadi belum firman kan, kita selesai jam 12. Nggak ada amin, nggak ada. Gimana mau berkatnya melimpah? Kita juga nggak semangat deh, ya kan? Saya akan sampaikan dengan cepat. Ada 10 hal. 10 banyak banget. Nah. Saya sampaikan 3 hal malam hari ini, supaya yang 7 saya diundang lagi sama Pastor Kwan ke Malaysia gitu lah. Diundang lagi sama Ibu Kwan, ya, supaya pelayanan lagi di tempat ini. Kalau Tuhan masuk dalam hidup kita, salah satu cara, jangan tinggalkan ibadah kita. Ya, Tuhan itu baik. Semua katakan Tuhan itu baik. Yesusku baik. Jadi ingat, jangan pernah saudara lupa, kita punya Tuhan yang teramat baik. Amin. Jadi kenapa kita perlu izinkan malam ini Tuhan masuk dalam hidup kita? Dengan cepat. Yang pertama, supaya kita menjadi kuat. Karena saudara dan saya manusia-manusia yang terbatas. Tanpa Tuhan kita akan lemah. Ya tadi Sakeus ngelihat uang gak kuat Sakeus. Kita laki-laki ngelihat perempuan cantik gak kuat. Pertama, oh no, darah Yesus. Kedua kali diganggu lagi, oh no, darah Yesus. Kalau kita gak di dalam Tuhan, begitu ketiga kali kita digoda, kita akan bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau saudara gak ngerti, ingat, apa yang membuat Yusuf kuat ketika diganggu sama tante Potifar yang cantik? Karena dia punya Tuhan. Kita manusia yang terbatas. Makanya kita perlu Tuhan supaya kita kuat. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua, cepat kan? Yang kedua, kenapa kita perlu Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan kalau ada di dalam hidup kita, Tuhan akan memampukan kita. Dengar baik-baik saudara, Tuhan akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Kalau nggak ada Tuhan, saudara mau tampar pipi kanan kasih pipi yang kiri. Kalau guru saya dulu almarhum Bapak Pendeta Jaya Awanda tuh, dia akan bilang gini, pret, mana bisa kalau nggak ada Tuhan ditampar pipi kanan kita kasih huk kanan huk kiri, kaki kanan kaki kiri, bodus, injek puluh sampai mati. Tapi kalau ada Tuhan, ketika ada orang tampar kita bilang, oh Tuhan terima kasih, I will forgive him. Seperti tadi kesaksian. Kalau nggak ada Tuhan, dia jago bela diri. Dia pakai jurusnya, kakinya yang panjang itu. Shoot. Ya kan, dia baca lagi. Tapi kan ada Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Kita mampu hidup dalam kebenaran. Kita akan jadi orang Kristen yang suka memberi, bukan pelit alias kopet kalau bahasa Ibrani-nya. Kopet enggak. Kopet itu bahasa Indonesia. Pelit, no. Kalau kita punya Tuhan, kita enggak takut seperti Sakeus. Begitu Tuhan Yesus masuk, dia langsung bilang, separuh dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kuperas, ku ganti 4 kali. Karena ada Yesus. Ada amin. Kita butuh Tuhan Yesus untuk hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mataku tertuju pada kasih setiamu, maka aku hidup dalam kebenaranmu. Ketika kita tertuju pada Tuhan, kita mampu hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, percaya saya cepat saudara, tenang. Yang ketiga, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, bukan hanya kita kuat, bukan hanya kita mampu hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, kita akan selalu mendapatkan apa yang kita minta kepada Bapa. Kita akan selalu mendapatkannya. Tuhan memberikan apa yang kita mau. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Karena itu akuilah dia sebagai Bapakmu. Kalau dia Bapa, kita anak. Apa yang anak mau, Bapa pasti kasih. Matius 7 ayat 11, kalau kita yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Ada amin? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini juga salah satu ayat kesukaan saya. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kau inginkan. Firman Tuhan katakan, maka kamu akan menerimanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau kita tinggal diam di dalam Dia dan firman-Nya itu ada di dalam kita. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau dia ada di dalam hati kita, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi ada 3 saudara, kita kuat, kita akan mampu hidup dalam kebenaran, dan apa saja yang kita minta, kita dapat. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, izinkan saya malam ini berdoa buat saudara. Ada Pastor Irwan, ada Pak Abram yang sudah melayani bersama-sama dengan kami, ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala. Malam ini saya merasakan, saya percaya ketika kita mau melangkahkan kaki kita ke depan, kita buka hati kita, bukan karena kami para hamba-hamba Tuhan, kami hanyalah kepanjangan tangan Tuhan. Tapi ketika Tuhan tantang saudara, ketika Tuhan minta saudara buka hatimu dan izinkan dia masuk, izinkan dia mungkin saat ini melakukan sesuatu dalam hidupmu. Saudara jangan keraskan hati. Saudara buka hati saudara, datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Karena Tuhan lihat hati. Malam ini sebelum saya mau berdoa buat saudara, bolehkah kita angkat pujian? Saya nggak tahu kalau ibu tahu. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Nggak tahu. Oke. Haleluya 12 kali. Iya. Kita angkat pujian. Haleluya. Kita angkat pujian haleluya 12 kali, boleh bantu saya? Haleluya. Boleh bantu saya? Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Sama-sama katakan. Haleluya. 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 Mari sama-sama katakan haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Sekali lagi mari sama-sama katakan haleluya. Oh haleluya. 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 Boleh semua tutup matanya. Kita tutup mata. Saudara nggak perlu lihat ke depan. Saudara juga jangan ada yang ngobrol. Fokus, kita izinkan Tuhan saat ini bekerja. Kuasa Tuhan bekerja dengan sebebas-bebasnya di tempat ini. Dan malam ini, kalau ada di antara saudara yang sedang mempunyai pergumulan, saudara punya masalah, ceritakanlah kepada Tuhan. Sampaikan kepada Dia lewat doa-doamu malam ini. Katakan, Tuhan, aku punya masalah. Apa masalahmu? Ceritakan malam hari ini kepada Dia. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang baik. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Dia rela mati di atas kayu salib untuk menghapus semua pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Roma 8 ayat 32 katakan, masakan yang tidak menyayangkan anaknya, tapi memberikannya kepada kita, Dia tidak juga memberikan segala sesuatunya bersama-sama dengan Dia. Apapun yang kau mau Tuhan akan kasih. Apapun yang kau butuhkan malam hari ini Tuhan akan kasih. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sayang sama saudara dan saya. Tapi malam ini tugas saudara berdoa seperti anak menceritakan masalah pergumulannya kepada Bapa. Ceritakanlah pergumulanmu kepada Bapa kita yang baik. Ceritakanlah malam hari ini. Saya berikan waktu saudara berdoa. Sampaikan pergumulanmu. Ceritakan apa yang kau perlukan. Ceritakan. Sekali lagi kita angkat pujian. Singer boleh bantu saya. Haleluya. 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 Bagi saudara yang mau berdoa, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Ceritakan semua keperluanmu, kebutuhanmu, masalah dan pergumulanmu, ceritakan. Ceritakan kepadanya apa adanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saudara sudah berdoa, saudara sudah ceritakan pergumulan masalah saudara kepada Tuhan, malam ini izinkan kami sudah datang jauh-jauh dari Jakarta, dan kami percaya kami ada di tempat ini karena semuanya atas seizin Tuhan.
Bukan karena manusia, tapi Tuhan yang membawa kami ke tempat ini. Izinkanlah kami berdoa buat saudara. Kalau memang saudara punya pergumulan, kami mau doakan. Saudara sudah cerita sama Tuhan, dan sekarang waktunya saudara memberanikan diri, melangkahkan kaki saudara untuk boleh maju ke depan, karena kami mau berdoa buat saudara. Kalau memang saudara punya pergumulan, izinkan kami berdoa. Kami mau berdoa untuk saudara. Nanti ada Pastor Irwan, Pastor Abraham, hambamu, saya, ada Bapak Gembala, di Ibu Gembala. Kita akan berdoa buat saudara. Dan ada rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Saya undang saudara yang mau didoakan boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan yang mau didoakan. Saudara gak perlu takut, gak perlu malu, gak usah saudara rasa ragu untuk malam ini saudara mau diberkati. Maka datanglah ke tempat ini, majulah, izinkanlah kami berdoa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan sama-sama haleluya. Oh haleluya. Sama-sama katakan haleluya. 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 Mari boleh teman-teman hamba Tuhan, kita berdoa buat jemaat Tuhan yang rindu didoakan malam hari ini. Haleluya.